Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hazratul muhtaram mukarram jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ahad depan kita sudah masuk Ramadan kalau enggak salah. Orang-orang salafus saleh zaman dulu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita dari bulan Rajab, ulama sudah menyemangati bahwasanya bulan Ramadan akan datang. Akan dibuat doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ballighna Ramadan. Ketika bulan Rajab masuk, setiap mushola atau masjid pujian-pujiannya seperti itu berarti sudah menandakan hampir datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian diingatkan kepada kita semua apa yang sudah disiapkan. Maksudnya dipersiapkan amal-amalannya apa? Dari mulai puasa bulan Rajab, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'annya agar supaya ketika datang bulan Ramadan tinggal melanjutkan saja. Sehingga ulama juga membagi 3. Bulan Rajab itu bulan menanam, nandur bahasa kitanya itu. Menanam maksudnya menanam amalan-amalan sholih sehingga untuk memudahkan kita mengerjakannya karena terbiasa dari bulan Rajab. Bulan Sya'bannya adalah bulan menyirami. Ketika bulan Ramadan adalah bulan panennya. Kalau bahasa orang dagangnya mah diobrol besar-besaran pahala itu. Karena pahala ibadah sunnah sama dengan pahala wajib. Yang wajibnya luar biasa berkali-kali lipat. Maka rugi sekali kalau tidak diisi dengan amalan-amalan ibadah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, dan janganlah kalian sampai amanil maghfirah, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah, al-qafi'atu anha. Al-qati'ah maksudnya adalah berangan-angan mendapatkan ampunan Allah yang terputus darinya. Maksudnya adalah hanya berangan-angan saja mendapatkan ampunan Allah, artinya adalah angan-angan kosong. Wahya artinya adalah ma tasma'uhu ala lisanin dha'ifatin minal mughtarina min qalihim. Apa yang dimaksud dengan angan-angan kosong tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu perkataan yang kalian dengar dari ucapan lisannya orang-orang yang terpedaya, yang tertipu, al-mughtarin, min qalihim, tentang ucapan mereka dari firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini, banyak orang yang terperdaya atau tertipu.
Bahkan dalam surat yang lain Allah pertanyakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian terpedaya dengan Tuhanmu yang maha mulia? Ini ayat menjelaskan tentang orang-orang yang terpedaya dari zat Allah yang maha pengampun, yang maha mulia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Terpedaya bagaimana, tertipu bagaimana? Allah lah maha pengampun ini, tenang ajalah. Toh maksiat yang saya lakukan sedikit, termasuk maksiat yang kecil. Ini termasuk orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang tertipu dari bisikan hawa nafsu, juga dari bisikan setan. Ini yang dimaksud dengan amanil maghfirah al-qati'ah, angan-angan kosong tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an a'malina wa khazainuhu mamlu'atun bil khairi wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in ma'a israrihim 'ala fi'lil ma'asi wa tarkil a'mali shalihah. Wa ka'annahum yaquluna bilisanin ahwalihim inna ta'ata la tanfa'u wa innal ma'asi la tadurru wa hadha buhtanun 'azim. Ya. Wa huwa, dan Allah itu, ini masih termasuk angan-angan mereka, perkataan mereka yang tertipu. Ucapannya betul, Pak, Bu, ya, ucapannya betul, perkataannya betul, tetapi pemahamannya yang salah. Bahwasanya iya, Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Kemudian wa huwa ghaniyun 'anna, dan Allah itu ghaniyun 'anna, tidak butuh kita. Iya, Allah tidak butuh kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis qudsi, sekiranya hamba saya di muka bumi ini beribadah kepada saya semuanya, itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan kerajaan saya. Seandainya semua orang di alam semesta ini berdoa kepada saya dan saya kabulkan semua, itu tidak akan mengurangi kemuliaan saya sama sekali, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Dan apabila hamba saya semuanya di alam semesta ini berdurhaka sama saya semuanya, itu juga tidak akan menambah dan mengurangi kemahamuliaan Allah, kerajaan Allah. Artinya Allah memang tidak butuh kita. Perkataan ini benar. Wa huwa ghaniyun 'anna, dan Allah zat yang tidak butuh sama kita. Dan tapi kita yang butuh sama Allah. Wa an a'malina, dan tidak butuh terhadap amal-amal perbuatan kita. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair, dan khazanahnya, gudang Allah itu mamlu'atun, penuh, bil khairi, dengan berbagai macam kebaikan. Wa rahmatuhu, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai'in, itu lebih luas dari segala sesuatu. Ucapan ini betul, tidak ada salahnya. Akan tetapi yang salah adalah ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi wa tarkil amali shalihah. Yang salah adalah mereka mengetahui Allah tidak butuh kita, tidak butuh amal ibadah kita, dan berbenar Allah itu sudah penuh dengan berbagai macam kebaikan. Allah itu maha baik, tidak ada buruknya, dan rahmatnya luar biasa luas dari segala sesuatu. Tetapi tetap mereka dalam berbuat maksiat. Wa tarkil amali shalihat, dan meninggalkan amal-amal yang saleh.
Wa ka'annahum yaquluna bilisanin ahwalihim, seakan-akan mereka yaquluna mengucapkan bilisanin ahwalihim, dengan lisan mereka, dengan lisan dan keadaan mereka, anna ta'ata la tanfa'u, sesungguhnya ketaatan itu tidak bermanfaat. Wa anal ma'asi la tadurru, dan bahwasanya perbuatan maksiat itu la tadurru, tidak berbahaya. Wa hadza buhtanun 'adzim, dan ini sungguh kesalahan yang nyata, yang besar. Ya. Salah besar. Perkataan yang pertama itu betul, tapi keadaan mereka yang salah besar. Tetap aja maksiat, malah nggak mau sholat. Apain Allah nggak butuh sama sholat kita? Iya, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zakat kita. Kita yang butuh. Wa qad qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qad, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa orangnya yang melakukan sedikit sekali khairan, kebaikan, yarahu, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sedikit sekali, sebiji sawi, pasti yarahu, dia akan mendapatkan balasannya. Kita melakukan ketaatan kepada Allah sejatinya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita baik sesama tetangga, sayang sama saudara, itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita berbuat jahat, kita berbuat buruk sama tetangga, kita berperilaku buruk, maka kembali akan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan mengeluh kalau suatu saat kita mendapatkan buah tadi. Karena firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang menanam, pasti dia yang memetik. Kalau tanamannya tanaman yang baik-baik, maka yang akan tumbuh adalah dan berbuah buah yang baik-baik. Nanam mangga pasti tumbuhnya mangga, dan buahnya pasti mangga. Mau nggak mau kita harus makan apa yang kita tanam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sedikit, maka pasti akan mendapatkan balasannya. Allah nggak butuh sholat kita, kita yang butuh. Semua amal ibadah, amal taat yang kita kerjakan bukan untuk Allah. Hakikatnya kembalinya kepada kita. Maka tidak usah kita beramal kemudian niatnya bukan untuk Allah, untuk riya, untuk dilihat orang, untuk didengar orang. Bahwasanya ketaatan itu nggak ada manfaatnya, salah. Ibadah nggak ada manfaatnya, salah. Karena ibadah yang kita lakukan kembalinya ke kita sendiri. Kalau kita belajar di pesantren ada namanya pelajaran mahfuzat. Mahfuzat itu sebenarnya pada kata hafidha yahfadhu, yang dihafal. Yang terkenal itu ada kalimat man jadda wajada. Ini itu kalimat-kalimat motivasi. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkannya. Man yazra yahsud, siapa yang menanam,
pasti dia yang memanen. Kalau ada yang tidak menanam dia panen, namanya maling berarti. Nggak nanam tapi panen. Tapi ada, di akhirat nanti ada, nggak nanam tapi panen. Itu orang-orang yang kemarin dijelaskan, yang digibahi sama orang, difitnah sama orang, diem saja. Maka dia akan memanen pahala-pahala orang-orang yang memfitnahnya. Man yazra' yahsud. Ini yang dimaksud dengan kama ya'mal mithqala dzarratin syarriyya, pasti akan memetik buah dari apa perbuatan kita. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Liyajziyal ladzina amanu bima 'amilu, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, untuk memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat buruk, bima 'amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Bahwasanya Allah Maha Pengampun, semua dosa pasti Allah ampuni, tapi terpotong di situ, tidak diteruskan. Allah Maha Pengampun, semua dosa pasti Allah ampuni kalau orangnya bertaubat. Kapan taubat itu? Selama masih hidup, masih ada nafasnya, sampai sebelum nafas tinggal di tenggorokan. Udah ajal mendekat, bagaimana kejadiannya Raja Fir'aun ketika tenggelam, sudah di tenggorokan nafasnya. Ketika mau mati, mengucapkan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, saya beriman pada Tuhannya Harun dan Musa. Tapi sudah sampai tenggorokan, ya enggak? Sudah. Allah nggak terima taubatnya. Ketika Nabi Musa diutus, raja-raja Fir'aun sebelumnya itu masih beriman pada Allah, karena Nabi Yusuf diutus ke situ. Diutus ke situ di Mesir, yang dalam surat Yusuf itu dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Yusuf kecil punya saudara 11 itu iri sama bapaknya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub lebih sayang pada Nabi Yusuf sama saudaranya. Hingga akhirnya karena irinya tadi, Nabi Yusufnya dibuang ke sumur, kemudian diambil sama orang pegawai pejabat Mesir, diangkat. Ketika Raja Fir'aun ketika masa Nabi Yusuf masih beriman, akan tetapi lama-kelamaan kafir, dan Raja Fir'aun ketika zaman Nabi Musa sudah mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan, semua orang Mesir harus beriman, beribadah pada Raja Fir'aun. Dan Bani Israel dijadikan budak kurang lebih 400 tahun. Sehingga Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel, kemudian menyadarkan Fir'aun bahwasanya Tuhan itu ya Allah, bukan kamu. Ketika berdebat, Nabi Musa dengan Raja Fir'aun berdebat, Rama Rabbul Alamin, siapa Tuhan alam semesta itu? Nabi Musa menjawab, Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun masih tinggi, masih nggak ini. Saya juga bisa menghidupkan orang, bisa juga mematikan orang. Bagaimana caranya? Panggil 2 orang. Ini saya bunuh, dia mati. Ini saya biarkan saya hidup. Dan dimaksud Fir'aun begitu, menghidupkan dan mematikan orang begitu. Akhirnya dijawablah Nabi Musa lagi, Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu sebelumnya.
baru mingkem. Maksudnya mingkem adalah kadang Raja Fir'aun sebelum Raja Fir'aun yang sekarang itu tidak seperti itu. Tuhannya Allah. Kenapa baru sekarang dia ngaku sebagai Tuhan? Tapi sebelum-sebelumnya sebagai apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, adalah orang bisa menundukkan hawa nafsunya. Orang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan melakukan beribadah, beramal lima untuk ba'dal mauti, setelah datangnya kematian. Wal ajizu, sementara orang yang lemah itu manittaba'a nafsahu wa hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kesenangannya, wa tamanna 'ala Allahil amani, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan kepada Allah dan merasa aman. Maka Rasulullah bersabda seperti itu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat untuk sesuatu, dilakukan untuk hal sesuatu setelah mati. Artinya akhirat. Dia beramal untuk bekal akhiratnya. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya apa diikuti aja. Dan merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annaka qulta li wahidin min haula'il maghrurina uqud 'anil kasbi wat tijarah wallahu ta'ala ya'tika bi rizqika la sakhara minka. Walau annaka qulta, kalau sekiranya engkau qulta, berkata kepada liwahidin min haula'il maghrurina, kepada salah seorang mereka orang-orang yang tertipu, uqud 'anil kasbi wal tijarah, duduk saja, enggak usah berusaha dan berniaga. Wallahu ta'ala ya'tika birizqika, karena Allah akan mendatangkan rezekimu. Ini kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, orang-orang yang pandangannya bahwasanya pandangan yang salah, Allah Maha Pengampun, Allah, kemudian dia nggak sholat, nggak ibadah, bermaksiat seenaknya, karena berpandangan Allah Maha Pengampun. Tenang, Allah ampuni semuanya. Ketemu orang begitu, kita sampaikan kepada mereka, nggak usah kerja, udah duduk di rumah saja, karena Allah yang akan mendatangkan rizki buat kamu. Dah, senang aja. Rasa khoroka, pasti mereka akan menghina kamu. Wa qala ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bisa'yi wal. Pasti mereka akan mengucapkan, mengatakan, akan menjawab, kami tidak melihat sesuatu yang datang dengan sendirinya kecuali dengan berusaha dan mencarinya. Nah, itu dia tahu. Ya. Ampunan Allah, pahala Allah nggak bakal datang ujuk-ujuk datang tanpa kita taubat, tanpa kita istighfar, tanpa kita ibadah. Sama seperti orang-orang yang terpedaya itu, karena ikut hawa nafsunya saja, katakan sama mereka, nggak usah kerja, nggak usah nyari duit, karena Allah pasti akan berikan kamu makanan.
rezekinya. Sekecil apapun binatangnya, Allah yang berikan rezekinya. Tapi mereka usaha. Contoh, laba-laba itu usahanya bagaimana? Dia bikin jaring dulu supaya ada nyamuk atau lalat nyasar ke situ, ketangkep, itu rezeki dia. Kalau dia nggak bikin jaring dulu, nggak bakal dapet. Ada usahanya dulu. Maka ini adalah kalimat untuk menyinggung mereka. Orang-orang yang pemahamannya salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bisa'ya talab. Ma ra'ayna, ma tidak ra'ayna, kami melihat syai'an, sesuatu, yaji'u, datang, illa, kecuali bisa'yi wa talab, kecuali dengan berusaha dan mencarinya. Gampangnya kalau pengen rezeki dapat ya, Allah sudah sediakan. Udah keluar rumah aja, bismillah keluar rumah. Untuk kasab, nanti juga ketemu. Bukan diem di rumah. Karena laba-laba aja bikin rumahnya dulu buat mendapatkan makanannya. Bal bil kaddi wan nusbi ma'a anna Allah ta'ala qad takaffalahu fid dunya wal mutakaffallahu bil akhirah. Bahkan harus lakukan dengan bil kaddi, dengan sungguh-sungguh, wan nasbi, dan dengan bekerja keras. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nashrah, fa idza faragta fansab, jika engkau selesai urusan satu, fansab, segera melakukan urusan selanjutnya, pekerjaan selanjutnya. Ma'an Allah Ta'ala qad takaffala lahu bid dunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin baginya rizkinya di dunia, tetapi walam yatakaffal lahu bil akhirah, Allah tidak menjamin baginya kehidupan akhiratnya. Yang Allah jamin untuk kita semua rizki kita di dunia dengan syarat usaha. Tapi Allah nggak jamin keadaan kita di akhirat kayak apa. Maksudnya di dunia saja yang sudah Allah jamin, kita suruh berusaha. Bagaimana untuk akhirat kita yang Allah nggak jamin? Bagaimana caranya tadi? Bittaqwa, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka insya Allah dengan beriman dan Islam, maka ada jaminan kita di akhiratnya bisa sejahtera, bisa selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fahal dzalika illa al-in'ikas wal tinkasi ala ummi ra'si. Maka itu semua adalah kebalikan, sungguh terbalik. Maksudnya terbalik pemahaman orang-orang yang salah tadi. Di dunia Allah jamin, di akhirat nggak dijamin. Untuk urusan akhirat yang tidak dijamin, dia nggak ngapa-ngapain. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Hasan Al-Basri, anna amani al-maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa, yani minal amali salihah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya angan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala qad la'ibat bi aqwamin, telah menipu beberapa orang, hatta kharaju minad dunya mafalisa,
sehingga mereka meninggalkan dunia mafalisa dalam keadaan bangkrut, yakni minal amali shalihat, artinya bangkrut kosong dari amal-amal salih. Wa qala rahimallahu annal mu'mina jumi'a ihsanan wa khaufan, jama'a ihsan wa khaufan, wa annal munafiqa jama'a asa'atan wa amanan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya orang beriman itu mengumpulkan hasanan wa khaufan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan juga mengumpulkan rasa cemas, rasa harap dan rasa cemas, rasa harap dan rasa cemas dikumpulkan jadi satu. Dia berharap pahala Allah, mendapatkan pahala Allah yang banyak, dan juga cemas terhadap siksa Allah. Wa anal munafik, akan tapi orang munafik jama'a sa'atan wa amnan, yang mengumpulkan perbuatan buruk wa amnan, dan mengharapkan keamanan dari perbuatannya. Balik. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Orang beriman tidaklah datang padanya pagi hari kecuali dia merasa takut. Wala yumsi illa khaifan, dan tidak juga datang di sore hari kecuali dia merasa takut. Ya'malu wa yaqulu la anju la anju. Dia berbuat, beribadah, wa yaqulu, dan mengucapkan la anju la anju. Saya tidak selamat, saya tidak selamat. Karena ada rasa takutnya. Wal munafik yatrukul amal wa yaqulu sawadun nas katsirun wa sawfa yaghfiru li. Dan orang munafik itu berkata, dan orang munafik itu meninggalkan amal ibadah. Wa yaqulu, dan berkata sawadun nasi katsirun, dosanya orang itu banyak sekali. Wa sawfa yaghfiru li, dan akan mendapatkan, dan saya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Laqad qalu al malaikatu wal anbiya'u ma kamali ma'rifatihim billahi wa husnul dhanihim bihi wa salahi a'malihim wa qillatu dhunubihim aw adabiha bil kulliyati fi ghayatin minal khawfi wal isfaqi ulaika alladziina hadahumullah fa bihudahum muqtadi. Dan sungguh telah berkata para malaikat, para nabi, dan mereka itu semua orang-orang yang sempurna ma'rifatuhum billah. Para malaikat, para nabi itu orang-orang yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah. Wa husnul dzihim, dan husnuzon pada Allahnya. Wa sholahi amalihim, dan amal mereka semuanya soleh semua, amal-amal soleh semua. Wa qillati dzunubihim, dan dosanya sedikit atau bahkan tidak ada. Fi ghayatin al-khawfi wal isfaqi, mereka semua memiliki rasa takut, rasa cemas yang besar sekali. Padahal mereka amal ibadahnya banyak, dosanya sedikit, masih memiliki rasa cemas pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan, ucapan, keterangan yang menyinggung. Yang benar dari Allah, kalau salah itu saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.